lagi, acara ini adalah momen yang penting bagi kita sebagai insan BPR-BPRS yang ada di Bali dalam kondisi tantangan geopolitik dan ekonomi nasional yang sangat memberikan tekanan kepada prospek peluang BPR-BPR ke depan. Maka Rakerda adalah ajang yang baik untuk kita bersama menyatukan visi, menyamakan ide-ide, mencari inspirasi ke depan untuk menjawab tantangan dan mencari peluang-peluang baru. Kita menyadari ketidakpastian ini pasti kita bisa dan mampu memprediksi ke depan. Maka dari itulah kita hadirkan dan kita adakan seminar untuk menjawab tantangan tentang geopolitik secara global maupun ekonomi secara global maupun nasional termasuk Bali. Mudah-mudahan ketidakpastian itu bisa diberikan penerangan, bisa diberikan arah untuk masa depan BPR-BPR di Bali. Maka karena yang hadir pada hari ini adalah direksi, Dewan Komisaris pemegang saham yang memiliki otoritas, yang memiliki lisensi untuk mengarahkan BPR ke depan, maka kita harapkan dengan ada acara ini kesadaran yang muncul bahwa bisnis itu ada risiko. Kemudian yang kedua, kita antisipatif agar kita mampu untuk bertahan dan bertumbuh. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh putus asa, kita tetap kreatif, inovatif untuk mencari peluang-peluang baru agar BPR kita sustainable-nya terjadi, kemanfaatannya untuk ekonomi Bali bisa terwujud. Bapak Ibu yang kami hormati, Bali BPRS sebagai community bank, Bapak Ibu semua, kita harus bersyukur bahwa BPRS adalah kearifan lokal genius, community bank. Yang hari ini Bapak Ibu hampir sebagian besar pemiliknya adalah masyarakat Bali. 2-5 orang bahkan lebih. Dan ke depan modal disetor harus 100 miliar. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk memiliki BPR, untuk menjadikan BPR sebagai industri yang memberi harapan ke depan. Yang kedua adalah kearifan lokal, sumber daya manusia BPR seluruhnya hampir adalah muatan lokal. 5.546 orang yang bergabung mayoritas orang lokal, sehingga BPR termasuk LJK yang padat karya, Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu semua, suka tidak suka, BPR ini harus dijaga dengan baik. Bagaimana kita harus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Tantangan kita harus jawab, peluang kita harus jemput, risiko kita harus antisipasi, sehingga BPR itu punya kemanfaatan untuk kita semua. Kemudian terkait dengan tantangan internal dan menjadi introspeksi bagi kita semua. Satu adalah bagaimana fungsi pengawasan BOD, Board of Director, tidak hanya komisaris kepada direksi tidak hanya direksi kepada manajer, tetapi sampai manajer ke unit kerja dan unit kerja sampai staf di bawahnya dipastikan comply, fungsi pengawasan terpenuhi. Yang kedua tantangannya adalah pengambilan keputusan yang tentunya melibatkan seluruh unit kerja, atau kita sebut bahwa setiap pengambilan keputusan BPR harus tetap melakukan kolaborasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana memitigasi mana komplain yang wajib dipenuhi
dan mana risk yang itu dimitigasi. Dan terakhir adalah tantangan industri, Pak Rian Giarto, adalah bagaimana kita masih belum sepenuhnya memenuhi kemampuan dalam menggunakan tool yang ada, dan saya pastikan tool ini dimiliki oleh perguruan tinggi untuk support big data Bapak Ibu semua. Ini adalah beberapa tantangan yang tentunya Perbarindo akan melakukan respon, dan untuk itu kami mengajak kepada Bapak Ibu semua, sekaligus sebagai undangan kegiatan Hari BPR BPRS di Jogja secara nasional kita selenggarakan, kami mengundang Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah kegiatan selain agenda Munaslup seminar nasional. Hari BPR BPRS adalah acara seremonial, Pak Rian, Bu Puji. Tetapi kami sudah membuat satu rangkaian acara, dan ini semoga bisa merespon tantangan industri ke depan. Yang pertama, bahwa industri ada tantangan yang ketiga, yaitu preferensi nasabah yang berubah. Nasabah kita sudah akan mengarah ke Gen Z. Bagaimana Gen Z bisa mengenal kita? Kami sudah menggandeng sebagai pilot project, dan nanti diikuti oleh DPD se-Indonesia termasuk DPD Bali. Yang pertama adalah Universitas Merdeka. Jadi kami sudah melakukan literasi, edukasi, tetapi bukan sifatnya seremoni, Bu, tetapi bentuknya adalah sertifikasi. Jadi BPR itu akan dikenal Gen Z, tidak seperti saya nanti datang ke sini, jalan-jalan ke Kuta, pasang tato temporer, gitu ya Pak. Wah, Pak Dewas, selamat pagi Pak. Ya, kemudian 3 hari mandi di Jogja, tahu-tahu tatonya hilang. Kita pasang chip, bagaimana mahasiswa mengenal industri. Yang kedua adalah bahwa kemarin sudah diselenggarakan, dan kita sudah bekerja sama dengan UGM, khususnya prodi perbankan, untuk melakukan sertifikasi, dan kemarin sudah jalan. Literasi dan edukasi automatically adalah 80 mahasiswa, dan besok adalah 180 mahasiswa. Dan hari BPR BPRS kita gandeng dengan perguruan tinggi, bertempat di perguruan tinggi. Message-nya jelas Bapak Ibu, dan kami akan mencoba bagaimana nanti bahwa sertifikasi Perbarindo BPR bisa masuk dalam kurikulum pendidikan khususnya untuk prodi perbankan. Harapannya Bapak Ibu, bahwa dengan adanya literasi edukasi kepada Gen Z, kita tidak akan pernah kekurangan talent keberlanjutan industri. Yang kedua, Gen Z adalah mitra strategis industri ke depan. Yang ketiga adalah Gen Z agen perubahan industri BPR BPRS ke depan. Dan terakhir Bapak Ibu adalah kenapa kami menggandeng perguruan tinggi, nanti bisa diinisiasi oleh DPD juga di Bali, bahwa pusat kemajuan, pusat peradaban itu hanya ada di perguruan tinggi, dan BPR tidak boleh jauh dengan ilmu pengetahuan. Saya pikir itu Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Terakhir, message juga Pak Komplit, Pak Rian, judulnya kan geopolitik. Ya, saya samakan geoekonomi. Bapak Ibu jangan lupa, tidak cukup ini tantangan industri kita, tapi pastikan Bapak Ibu mengerti tentang geoteknologi. Saya pikir industri, kalau dari zaman James Watt, kata Watt, bergeser ke listrik, ditemukan listrik, internet, komputer, kemudian adalah sekarang internet, eranya sudah kami pastikan bahwa proses kerja apapun dan di dunia manapun akan bergeser dari yang manual, kemudian artificial, machine learning, globotik, dan yang penting mungkin bagi BPR membangun ekosistem dengan blockchain, dan harapannya ke depan pasti sudah nanti apapun proses bisnis itu dilakukan dengan virtual reality. Ternyata pertumbuhan ekonomi Bali itu tidak merata dan tidak inklusif. Artinya apa?
masih bertumbuh di pariwisata 70%, Sarba kita yang hanya mewakili 30% itu berkontribusi terhadap PDRB itu 66%. Sehingga sebenarnya Pemprov itu sudah visioner, ada ekonomi kreatif Bali yang mana pertama itu adalah sektor pertanian, bahkan pariwisata paling terakhir. Nah, konteksnya di sini ada geopolitik, ada geoekonomi, kemudian bagaimana BPR merespon hal ini. Sehingga penting juga BPR ikut melakukan diversifikasi, tidak terkonsentrasi di properti yang akhirnya sekarang NPA-nya stuck, tetapi lihatlah di sektor-sektor lain yang NPA-nya masih terkendali. Misal pertanian, saya tidak akan bisa menemukan NPL yang di bawah 5, hanya 1 jasa keuangan. Tapi pertanian yang menjadi leading kedua sektor di Bali itu 10%, artinya di bawah nasional, Pak, better dan dari average. Nah, kalau teman-teman bisa melihat, meningkatkan kapasitas untuk melihat UMKM yang nanti sudah kita dorong melalui skema closed loop, itu rasa-rasanya bisa menjanjikan hal yang lebih baik. Sehingga pesannya adalah pertama, do not put your egg in one basket. Paparan saya kedua di RDK, saya pakai tema lagi, do not put your egg in one basket, featuring together we achieve more. Kelanjutan dari sebelumnya. Keyword kedua adalah together we achieve more. Sehingga BPR juga harus melihat ke ini potensi untuk melakukan mitra, berpartnership. Tentunya memang tidak bisa dari BPR sendiri. Harus ada kebijakan regulasi dari pusat ya Pak ya, bagaimana meletakkan BPR ini yang secara prudensial itu sudah semakin meningkat aturannya, tetapi masih punya ceruk yang itu memang masih digarap. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah satu, penguatan permodalan. Terima kasih sudah 22 BPR yang meningkat permodalannya sehingga di atas 6 miliar. Tepuk tangan Pak, khusus untuk Pak Agung Rai. Terima kasih Pak, Ketua Forum PSP sudah sangat aktif untuk memastikan bahwa BPR di Bali tidak ada yang terdilusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan waktu itu, kalau misalnya ada yang kurang 1M, itu saya bilang, Pak, ibaratnya Bapak itu punya kursi itu sekarang harganya 1M untuk mempertahankan kursi ini. Tetapi Bapak baca di roadmap, kalau suatu saat BPR itu izinnya berdasarkan zonasi, Bali itu kena 100M. Jadi kalau sekarang Bapak menebus kursinya itu hanya perlu 1M, kalau saya pengen tetap punya BPR, saya akan kejar 1M itu, daripada saya kehilangan suatu saat saya beli kursi baru Pak, saya harus keluarin 100M. Kalau itu diterapkan, sehingga astungkara semua sudah dilakukan. Yang terakhir, saya sangat sependapat dengan Pak Ketua Umum Pak Teddy, bahwa banyak sekali industri itu yang sunset, kemudian mati, karena tidak belajar dari profiling sebenarnya siapa sih yang menjadi customer utama. Kalau sekarang baby boomer, generasi X, kan suatu saat saya generasi X, saya suatu saat juga musnah. Kalau generasi yang bawah ini tidak kita kenalkan, itu suatu saat orang nggak akan tahu yang namanya kayak pita. Orang nggak tahu kan ada kaset yang digini-gini itu Pak. Itu apa? Itu yang tahu hanya generasi X dan baby boomer. Sehingga sangat tepat ketika tadi ada upaya dari Ketua Umum untuk memasukkan pemahaman mengenai BPR ini ke dalam kurikulum. Dan kami Pak, kami juga sampaikan share bahwa OJK Bali ini satu-satunya kantor OJK yang memiliki program KKN literasi inklusi tematik yang terstruktur. Sekarang sudah awalnya saya pilot project 1 universitas, sekarang sudah 4 universitas dan di 50 desa. Itu 1 bulan penuh kita terjunkan di desa untuk memberikan literasi dan inklusi keuangan. Nah, nanti Perbarindo terbuka untuk nitipin ke saya. Pengen apa?
Contohnya nih, yang penting adalah mindsetting. Dari Bapak pada Bapak survei sendiri susah, kita bikin survei. What is the top of mind in your mind ketika kamu mau menitipkan uang di bank, itu apa? Dari situ kita lihat sebenarnya BPR itu di kalangan community yang harusnya menjadi target utama itu seperti apa. Nanti ada usia-usianya. Saya sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepala BPS Bali untuk membuat itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dinamika geopolitik global dan kondisi ekonomi nasional belakangan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor keuangan, termasuk BPR, BPRS sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah dan juga UMKM. Dan terima kasih selama ini sudah mendampingi industri dan UMKM kami di Bali. Tepuk tangan untuk BPR semuanya. Terima kasih. Di tengah ketidakpastian global ini, perubahan kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, serta gejolak geopolitik yang mempengaruhi iklim usaha. Kemudian BPR, BPRS dituntut untuk semakin adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kristianti Puji Rahayu ya. Namun di sisi lain, berbagai tantangan tersebut ya juga membuka peluang untuk memperkuat peran sebagai penggerak ekonomi lokal tentunya, terutama di Bali yang tengah terus bangkit pasca pandemi dan mendorong pertumbuhan berbasis potensi daerah. Melalui forum Rakerda ini, saya berharap Perbarindo Bali dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, kemudian meningkatkan kapasitas SDM, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, aman, inklusif kepada masyarakat. Saya juga mendorong agar BPR, BPRS terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai stakeholder lainnya dalam rangka menciptakan ekonomi dan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Bali. Akhir kata, mungkin nanti Bapak Ibu selamat berseminar. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai serta tujuan-tujuan juga dapat terwujud ya. Acara Rakerda dan juga seminar PD Perbarindo Bali tahun 2025 kami buka secara resmi. Tahun 2020
Oke, terima kasih. Selamat Bapak ya. Kepada Imadi Mujana PT BPR Mitra Bali Mukti Jaya Mandi. Bapak jangan dijual. Jangan dijual. Bapak mau. Insinyur Igusti Wayan. Bapak tahu nggak TWS itu urutan? Kita akan mulai dulu dari yang pertama PT Jaya. Atas perubahan OJK ini kami akan melakukan gathering dengan teman-teman. Sampai sekarang setiap saya di absen dinilai kita gunakan sistem itu untuk apa? Untuk yang tadi repetitif, menggaji. Dan dapat mendatangkan manfaat seperti judul tadi Pak Iwan, affordable. Naik sampai ke pasar, kita sudah menerapkan banyak teman-teman BPR sehingga Oke, selamat kepada Ibu Ermita ini. Selanjutnya ke TWS terakhir. Oke, selamat kepada anak Agung Made Darmantara ST. Semangat Pak, kita bentar lagi akan terjadi. Baik, selamat kami ucapkan kepada anak Agung Rasidi. Baik, makasih sama Pak Agung dulu. Selamat kepada Ibu Teguh Rama dari PTB. Bahkan karena belum rezeki, sekarang rezekinya Bapak. Bapak nggak mau kasih saya aja. Ibu Dea Parwata dari PT BPR Saudara. Selamat Bapak. Bapak yang lain pada makanan ya Pak. Asik. Oke, itu dia. Oke, selamat kepada Ibu Dea Ade Suryadi dari PT BPR Bank Cerdas. Yang luar biasa, PT BPR Mayor Utama Perden. Terima kasih Bapak ya. Jaga internet ya. Akhirnya sampai sekarang. Acara rakerda dan seminar DPD Februari 2025 kita sudah lalui dan kita sudah laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ada manfaat dan ada faedah untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur, rakerda hari ini kita nyatakan ditutup. 2020